Kalau Ulfa punya goal menikah atau goalmu apa? Mau punya mobil. Mau punya mobil, oke. Sekarang di dalam ketenangan, di dalam udah enak, udah tenang, udah ada rasa tenang, naik ke atas. Aku pengen usahaku lancar teh. Boleh, nanti kita bareng-bareng. Setelah kosong, nih ada yang mau nikah juga ya, Mbak Devita. Nah, setelah kosong, aku ajarin Quantum Jam sebelum kita tutup ya. Sebelum habis maksudnya. Aku ajarin Quantum Jam. Quantum Jam itu adalah realita keinginan kita di masa depan, kita rasakan penuh di sekarang, itu proses mencipta. Setelah itu kita lepas. Kenapa sih dilepas? Kalau dipegangin gimana semesta berkonspirasi mau mewujudkan itu? Dipegangin. Kita lepasin aja. Serahin ke kecerdasan yang lebih tinggi untuk mewujudkan itu. Sepakat nggak, Pak? Kalau kita pegangin, pikiran kita ikut serta, bukannya pikiran isinya bagasi emosi ya. Iya. Kalau kita serahkan ke semesta yang maha tahu segala prosesnya, yang tahu rancangannya, itu udah pasti perfect. Ya, boleh nggak goalnya kita lepasin ke semesta? Boleh. Boleh. Oke. Aku kasih tahu cara Quantum Jam buat duit juga ya, buat nanti ikut kelas kah atau donasi kah atau apa? Biar utang kah? Kalau Ulfa tadi pengen mobil, ya. Kamu udah tahu mobil apa yang kamu mau? Sudah. Udah, oke. Sekarang bayangin mobil itu, ya, sudah ada sekarang di depan kamu. Oke. Buat teman-teman bayangin yang teman-teman mau pasangan jodoh. Kalau untuk yang jodoh bayangin prosesi akad nikah di satu gedung. Bayangkan. Ya buat Ulfa, ini udah di depan rumah, udah di depan kamu. Sekarang Ulfa, boleh nggak stop dulu sebentar? Teman-teman stop dulu sebentar. Dalam hidup Ulfa pernah nggak ada rasa bahagia? Pernah. Apa? Momen apa yang bikin kamu bahagia? Pas menang lomba. Pas menang lomba, oke. Rasa bahagianya masih ingat kan? Ingat. Boleh nggak dihadirkan sekarang rasa bahagia itu? Hadirin sekarang, naik ke permukaan, boleh nggak? Senang rasanya? Senang. Nah, senang bahagia. Udah ada rasanya sekarang. Senang bahagia inilah naturalnya kamu, Pak. Inilah rasa di atas 200 itu. Dimana semua kamu mau ada di rasa ini. Oke? Jadi harus masuk dulu ke rasa di atas 200, di rasa alfa. Bahagia. Sekarang kita Quantum Jam. Ulfa dan teman-teman semua bisa nggak bikin video di dalam pikiran? Di dalam pikiran Ulfa bikin video. Ada mobil yang Ulfa mau itu. Bayangkan. Ulfa lihat itu. Udah ada belum mobilnya? Ya. Oke. Bayangin Ulfa ada di dalam mobil. Lagi nyetir. Oke. Bisa kelihatan nggak? 5 panca inderanya bersensasi. Matanya melihat. Udah ada. Telinganya mendengar. Ada suara deru mobil. Sudah. Hidung mencium aroma parfum mobil. Cium. Tangan menggenggam setir. Hati bahagia. Ya, kita Quantum Jam buat video dalam pikiran, kasih bahan bakar roket emas, rasa bahagia dan bersyukur. Rasakan itu terjadi di sekarang. Udah terjadi sekarang. Ulfa bikin video dalam pikiran. 5 panca indera bersensasi, kasih bahan bakar roket emas. Teman-teman juga sama. Buat yang punya utang, salaman sama yang punya utangnya, lunas. Buat yang nikah, bayangin akad nikah, prosesinya 5 panca indera bersensasi, kasih bahan bakar roket emas. Oke? Buat video dalam pikiran. Ulfa kalau selesai, kasih tahu aku. Anu ke rumah dulu. Iya, Mbak. Sudah. Udah. Teman-teman udah. Rasanya gimana, Pak? Seneng banget sampai terharu sampai merebes. Nah, rasa yang kayak gini kamu lakukan lagi 5 menit sebelum tidur. Oke? Buat video buat 5 menit sebelum tidur. Boleh diselang-seling, boleh tiap hari. Sekarang aku tanya, rasanya happy ya?
Videoku kok jadi berubah, kok teh Rasanya happy. gak terbayang. Ya. Happy banget, senang. Oke, kita belum selesai. Sekarang kita lepas. Boleh nggak golnya dilepas? Boleh. Gol mobil, gol jodoh, boleh nggak dilepas? Boleh. Pegangin boleh? Boleh. Mau nggak Boleh. dilepas? Mau. Apa? Sekarang. Sekarang lihat lagi rasa itu. Boleh nggak Ulfa tetap berbahagia walaupun itu sudah terjadi atau belum terjadi? Bisa nggak tetap berbahagia? Bisa. Jadi ketika ada gol, quantum jam lalu harus dilepas, jangan dipegangin. Kalau dipegangin ntar nggak dapet. Oh iya. In. Susah. Selesai. Terima kasih Mbak Baby, barokah. Ya, nanti lakukan itu di rumah, putar lagi videonya, melepas harus tiap hari, nafas syukurnya juga tiap hari. Kalau aku pagi sama siang, sama malam mau tidur, quantum jamnya 5 menit sebelum tidur. Manda mungkin itu yang bisa aku sampaikan untuk Oke. teman-teman ngaji Rasul. Oh iya. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak Teh Febi. Tolong deh. Terima kasih. Ada. Teh Febi, ini ada teman-teman yang mau bertanya. Aku serahkan ke Manda. Oh, oke. Oh, Teh Feb, kalau misalkan ada pertanyaan dari peserta memungkinkan nggak 1-2 Boleh. aja sampai Boleh. 15 menit lagi maksimal ya? Boleh banget. Silakan. Ya, setengah. Manda yang atur. Oke. Berarti nanti jam 15 menit lagi selesai ya, teman-teman ya. Siapa yang mau nanya? Monggo. Halo. Ada pertanyaan nggak ya? Saya Kak. Boleh Kak. Siapa ya? Danti Mamanda, aku mau tanya. Boleh. Apa mau nanya apa Kak? Migobar. Ini Kak, kalau misalkan quantum jam itu dilakuinnya sehari berapa kali ya? Oke, terus? Ada nafas syukurnya itu sehari juga berapa kali? Terus kan ada sending lock, misalkan ada orang yang nyakitin kita itu sekali duduk atau gimana ya? Kalau ada yang nyakitin, Yang prosesnya gimana? itu kan katanya tadi lepasin itu sekali duduk atau satu hari berapa kali, tiap duduk satu orang atau gimana gitu? Oh, oke. Ayo Teh. Masih Langsung jawab, dah. Oke, langsung jawab aja Teh yang satu ini biar nggak lupa ya. Oke. Kalau quantum jam dilakukan sehari berapa kali? Berdasarkan pengalaman aku biasanya kalau mau tidur itu baru tiap hari sih. Kadang misalnya dalam hari itu aku punya goal uang sama rumah misalnya. Hari ini uang, besok rumah. Besok bisnis itu. Dan sekali lagi, notnya jangan terlalu serius. Kembali ke ayat yang tadi kita ulas ya, hidup itu cuma permainan, senda guna. Nah, ingat lagi, sejatinya kita itu yang sudah berkelimpahan. Ya, jadi semua ada di dalam. Mantap Teh Febi, mantap. Kunci manifestasi itu kan aku ada ditanya, Teh Febi, aku udah nafas syukur, aku udah quantum jam, aku udah ini udah itu. Kok mobil belum datang ya Teh gitu kan? Kok mobil udah sebulan lebih belum datang? Kenapa sih Teh? Lama tergantung cepat sama sebentarnya tergantung apa? Tergantung tubuh kamu udah bergetar di getaran yang kamu mau belum? Indikatornya kalau tubuh kita konstan bergetar dalam happy, bahagia, bersyukur, senang, itu makin dekat tercapai. Jadi quantum jamnya sehari berapa kali? Bukan masalah quantum jam sehari berapa kali, quantum jam sekali aja juga cukup sebenarnya. Kunci yang kita mau kan getarannya di 200. Sudahkah tubuh kita bergetar di sana? Itu kuncinya. Untuk tubuh bergetar di sana gimana?
rajin-rajinlah menerima semua yang disajikan semesta, terima dan izinkan dia terurai, lepaskan kecintaan tanpa batas. Rajin-rajin, karena action terbesar dalam hidup kita, kata Lester Levinson, itu adalah yang metode tadi itu Sedona Method, bisa diakses di buku atau di YouTube Sedona Method Indonesia. Itu dikatakan bahwa action terbesar kita itu adalah melepas, menerima dan melepas, karena ada endapan emosi kan kalau itu belum terjadi. Jadi kan payung penghalangnya harus jadi aku dulu ketika punya keinginan sebulan aku melepas terus badai Isa. Terus pertanyaan tadi, Teh Febi napas syukur sehari berapa kali? Aku sarankan 2 kali. Pagi bangun tidur 5 menit, pada saat bangun tidur 5 menit mau tidur. Tapi kalau aku 9 kali. Tapi Teh Febi setelah 5 waktu. Ya, 5. Setelah sholat duha. Setelah sholat tahajud jam 3. Mau tidur, bangun tidur 9. Terus tadi Teh Febi standing love gimana? Standing love gampang, cuma tinggal gambarin dia ada di depan kita, lalu pancar cahaya kita sayang, cinta murni tanpa batas dari dada kita ke dada dia. Standing love, doain dia. Dan teman-teman punya habit baru, misal doain 10 orang yang punya goal yang sama, doain orang-orang yang kita benci sebagai tukang pos, kita salah persepsi saat itu, sekarang kita udah ngerti bahwa mereka itu hanya tukang pos, mereka itu adalah cermin gambaran kita. Dan itu lengkap di kelas ngaji Rasul itu sebenarnya. Ya, itu sekali duduk ya, Teh. Ya? Misalkan 10 orang bisa sekali duduk gitu ya. Bisa sekali duduk maksudnya. Biasanya satu-satu kita bayangkan si A, si B, si C pelan-pelan. Karena sebenarnya kalau kita ngedoain mereka semua, bukankah kita bikin data di laptop kita ya? Data kelimpahan kasih, kelimpahan cinta. Ketika ada data di laptop, dia mantul ke layar. Sebenarnya doa itu buat siapa? Diri sendiri. Kembali ke diri kita sendiri. Yes, bikin data. Betul. Itu. Oke. Jadi Jelas ya. Sekarang pertanyaan berikutnya ya, Kak. Iya, sekarang Mbak Sri Siska ya. Rizka atau Siska tuh yang raise hand. Aku lihat Mbak Siska ya. Halo Mbak Siska. Halo. Iya, Mbak Siska mau tanya. Iya, betul. Oke, monggo Mbak pertanyaannya. Oh, Mbak Siska. Mana Mbak Siska? Iya, waalaikumsalam. Saya. Makasih ya, ini sudah dikasih. Aku juga kaget tadi, kirain nggak akan kepanggil. Jadi gini Teh, kadang kan kalau sehari-hari, apalagi aku yang udah punya 3 anak gitu, kadang saat frekuensi kita lagi naik-naiknya gitu, ya kata Teh Febi tadi kan, si tukang pos itu kadang datang itu dari anak-anakku gitu kan, yang membuat kita ke-trigger setiap paginya gitu kan. Terus mungkin dari atasan, kebetulan aku juga kerja ya gitu. Jadi kalau pas di kantor kita kadang ke-trigger sama teman kantor, apa sama atasan gitu, sama tugas-tugas yang belum selesai. Nah itu cara kita ngatasin setiap harinya itu kan itu pasti datang lagi ya, untuk besoknya gitu lagi. Nah itu gimana tuh Teh Febi, gimana gitu cara aku untuk mengatasi hari-hari itu gitu, yang penuh dengan istilahnya tuh ya dari pagi mungkin sampai sore teh ada aja gitu yang bikin kita teh ke-trigger gitu kan. Kayak misalnya sekarang nonton video ini, oke, misalnya tuh energi atau frekuensi kita naik, tiba-tiba nanti udah lepas dari video ini, malamnya ada anak yang misalnya tuh gimana gitu ya gitu kan, terus kita ke-trigger lagi gitu. Nah itu gimana tuh Teh Febi? Makasih ya sebelumnya. Iya sayang. Jadi gini, kehidupan itu akan selalu mengantarkan kita sajian seperti yang tadi Teh Siska bilang. Ya, lihat itu sebagai sebuah keutuhan Teh. Dan pahami lagi, Teteh adalah entitas tanpa batas. Teteh bukan emosi itu. Jadi kalau tiba-tiba kesel, Teteh cukup bilang gini, kok ada rasa kesel ya? Oke, aku terima. Aku yang kesel itu atau aku yang sadar ya bahwa kesel itu ada? Udah gitu aja, cobain.
begitu. Yang kesel itu atau aku yang sadar ya bahwa kesel itu ada. Aku yang kesel itu kebenaran yang bahwa itu ada. Kalau untuk sending love itu sendiri gimana tuh Teh? Misal untuk ke anak apa ke suami kayak gitu-gitu, itu gimana caranya gitu? Teteh abis sholat, ya, bayangin suami, ada anak-anak, teteh sending Ya. love ke dia. Bayangin dalam hati teteh ini ada cinta yang besar, lalu Ya. kasih gambaran cinta ke mereka. Gambaran sending love kayak gini. Sebentar, aku share screen dulu. Teh. Nanti di foto aja ininya, Ya, ya. materinya. Kayak gini, kayak gini. Oh, Balik kayak gini. oh iya Karena ya. juga malam itu sending love aja, nanti dia akan dengan sendirinya. Sending love ini akan reda dengan sendirinya, kayak gini. Ya, gambarannya itu. Oke? Dicobain ya, kalau misalnya ke-trigger, aku emosi itu atau aku yang sadar ya bahwa emosi itu ada. Kayak gitu, tapi prinsipnya emosinya harus diterima dulu. Jangan ditolak. Kalau ditolak, looping, nggak selesai-selesai. Sending love tadi kata-katanya gimana Teh ya? Kata-kata di dalam sending love sebenarnya nggak perlu pakai kata-kata juga bisa. Kan sebetulnya Bayangin aja bisa Teh. semesta itu kan nggak membaca kata-kata, tapi membaca getaran vibe-nya Mbak. Jadi ketika sending love, misalnya bayangin anak rungsing misalnya, bayangin dia ada di sini, terus kita ada di sini, bayangin kita send love ke dia, sendingin aja. Rasa cinta, rasa damai, rasa bahagia. Bayangin sending love ke dia, bayangin sending love ke dia. Jadi dengan dia, bayangin ada cahaya dada kita ketemu dada dia, bayangin bahwa itu adalah cinta yang kita kirimkan, itu udah cukup, nggak perlu kata-kata sih sebenarnya. Gitu ya Teh ya. Tadi anak suami barengan bisa ya? Maksudnya di momen yang sama dijajarin gitu. gitu boleh kalau mau dijajarin gitu boleh. Sending love-nya ketiga orang gitu boleh. Atau satu-satu gitu ya, satu-satu tapi di satu Baiknya sih gitu satu-satu maksudnya. sebenarnya. Baiknya sih Satu-satu tapi satu momen gitu ya Teh ya, punten. Ya, betul. Oke. Betul. Kalau tadi ada misalnya kita punya 10 orang yang mau di sending love, yang tetangga lah, yang teman Kalau aku sih kemarin aku satu-satu ya, karena kan karakter orang beda-beda. Iya, maksud saya satu-satu tapi dalam satu momen itu misalnya kita ada 10 orang, 10 satu-satu gitu bisa ya Teh ya? Bisa, atau pagi 2, siang 2, malam 2, senyamannya aja, jangan tegang, seru-seruan, dibikin asik. Iya. Jadi ini coba ada di list Teh. asiknya aja deh pokoknya. Orang Iya. Thank you banget. makin manifest. Oke, gitu ya. Jadi berapa kali nanti hasilnya itu kita nggak tahu ya Teh ya. Pokoknya kita lihat reaksinya aja. Kita ke semesta hasil, ya nggak tahu. Tergantung frekuensi teteh udah di sana belum. Teh Febi, aku anak pengen tenang, pengen nurut, pengen apa, berapa lama? Nggak tahu. Tahu untuk apa? Ibu udah berfrekuensi di atas 200 belum? Kan yang semua yang ibu mau dia bertengger ya 200. Kalau ibu masih bergetar di keresahan kebingungan ya nggak akan dapet. Ya benar Teh. Oke, sudah ya Ibu Siska, ganti. Ya, Sudah jelas? Makasih ya, Kak. Oke. Iya, sama-sama. Oke, sekarang yang terakhir ada siapa ini ya? Mbak Isna ini. Mbak Isna ini monggo. Ya Allah. Bu Isna ini. Iya. Ini dibalik. Oke, monggo pertanyaannya Ibu. Ya, ini pertanyaan terakhir ya. Silakan Ibu. Ini hampir sama sebetulnya dengan Mbak yang bertanya barusan. Kalau saya gini, kita kerja, kemudian rekan kerja kita ini kan kita udah sampaikan nih step by stepnya. Nah, langkah-langkahnya
seperti ini, SOP-nya seperti ini gitu. Tetapi pada kenyataannya mereka tuh kok sulit banget untuk bisa menerapkan hal itu. Kita sudah memahami, kita sudah beri cara yang satu begitu. Nah, banyak pilihan, tetapi akhirnya bisa seperti yang sudah ada, sedangkan beberapa hal lain Bu, maaf suaranya kurang jelas ya. Coba inti pertanyaannya bagaimana Bu? Nggak, aku nangkep sih, Ndak. Gini, yang ibu Oke. rasakan apa ketika ibu itu nggak ngikutin saran ibu? Yang ibu rasakan apa? Kesel. Yang ibu rasakan apa? lebih kasihan, ada apa dengan beliaunya? Itu yang Sekarang Bu, di hukum semesta yang tadi sama Ulfa itu, mereka nggak ngikutin apa yang ibu bilang itu, bukannya dia layar kehidupan ibu yang asalnya dari endapan emosi di sini ya? Bener nggak? Jadi sebenarnya kita harus ngeberesin mereka ngelapin kaca di kaca, atau kita yang nyisir. Kan ibu kesel nih sama rekan-rekan kerja ibu, mereka itu kan hadir dalam kehidupan ibu kan, sebagai layar kehidupan kan. Layar kehidupan berupa orang-orang ini, dia datangnya dari mana? Dari bagasi emosi ibu kan? Bener nggak? ini Mbak Bebi, mohon maaf dulu. Jadi yang harus dilakukan pertama kali, ibu rajin-rajin aja melepas. Seperti yang tadi udah disampaikan. Solusinya nggak ada di mereka. Solusinya nggak ada di ibu. Kamu harus bener, nggak ada di eksternal, nggak ada. Semua solusi kesalahan ini, kalau kita nggak enak sama orang, kenapa orang itu nggak nurut, kenapa pekerja nggak bisa ngikutin SOP, kenapa ini begini, kenapa ini begitu, nggak ada cerita tentang orang lain. Semua solusi dari kita menerima semua rasa yang tadi kita udah rilis bareng-bareng. Kita terima, kita izinkan terlepas, nanti eksternal berubah dengan sendirinya. Tapi tidak usah istilahnya itu apa satu orang ini yang tidak bisa, padahal yang lain bisa. Gitu ya, berarti ke dalam diri kita sendiri ya. Betul, Ibu. Ibu coba melepas dulu aja. Coba merilis dulu pakai cara yang tadi. Yang ada di rekaman ini nanti dibagi sama Manda. 1 minggu atau 1 bulan. Kalau aku sih butuh waktu sebulan sih kalau aku. Untuk rajin melepas dulu. Nanti itu eksternal berubah dengan sendirinya.